Halo semuanya, Ultraman Blazar episode 23 sudah tayang nih. Di episode kali ini, kaiju-kaiju yang pernah Blazar kalahkan, yaitu Deltandal dan Taganular, kembali muncul. Namun ternyata, kemunculan mereka bukan tanpa alasan. Apa alasan sebenarnya? Bagaimana pula ceritanya? Ayo kita masuk ke pembahasannya. Ultraman Blazar episode 23, Pengunjung 99. Sebuah pertempuran di udara terjadi antara Scarred Blazar melawan dua ekor Deltandal. Salah satu Deltandal terkena misil dan dibunuh oleh Blazar dengan Rainbow Corin. Deltandal satunya terbang keluar angkasa, Blazar pun mengejar dan mengurusnya. Di Scarred City, ternyata kemunculan Deltandal sudah terjadi 5 kali sebulan. Gento pun datang, rupanya dia habis berobat. Kata dokter, Gento kelelahan dan butuh istirahat dan gizi yang cukup. Para anggotanya pun memintanya beristirahat. Gento memegang Blazar Stone. Tiba-tiba, Blazar Stone bersinar dan Gento memukul dirinya sendiri hingga terkapar. Para anggotanya mencoba membangunkannya, sedangkan Blazar Stone jatuh di bawah meja. Di klinik, Gento sudah sadar. Ternyata, Gento kabur dari pemeriksaan sebelumnya. Dokter mengatakan, Gento mengalami penipisan tulang dan atrofi otot. Jika Gento terus memaksakan diri, nyawanya bisa terancam. Di Scarred City, Gento menemukan Blazar Stone. Gento sadar kalau Blazar memukulnya agar dia beristirahat. Teruaki datang dan mengingatkan agar Gento tidak memaksakan diri. Di Mopi, Emi sedang bersama seseorang. Orang itu memberitahu kalau dia menemukan sebuah distorsi aneh. Distorsi itu bergerak mengikuti jalur Bazanga dan Gebarga ke bumi. Setelah diproyeksi, terlihat seekor kaiju berada di dalamnya. Orang itu memberi nama kaiju itu sebagai Michi 27, sesuai dengan nama dan umur si orang itu. Emi melaporkan itu ke rekan-rekan Scarred-nya. Emi memberitahu kode nama V99. Dia diduga akan menjadi gelombang berikutnya, alias gelombang ketiga. Sayangnya, petinggi GGF tidak ada yang mendengarkan laporan ini. Tiba-tiba, terdeteksi kalau Taganular muncul di berbagai penjuru dunia dengan tinggi 15-20 meter. Namun di kota Ibaraki, muncul Taganular dengan tinggi 60 meter. Gento pun memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Gento ingin ikut, tapi para anggotanya meyakinkan agar Gento di Scarred City saja. Gento pun setuju. Di CCP, mereka akan menyerang Taganular habis-habisan dan membutuhkan bantuan Scarred. Scarred pun diberi izin untuk menyerang. Earthgaron dan Mopi akhirnya sampai di lokasi Taganular. Earthgaron dan Taganular pun bertarung. Tiba-tiba, markas Amerika memberitahu Taganular setinggi 200 kaki muncul dan meminta bantuan Earthgaron. Hal ini jelas membuat mereka bingung. Tiba-tiba, terjadi gangguan komunikasi di Scarred City. Karena hal itu, Gento pun menyerahkan semuanya pada Teruaki. Sementara Gento siap untuk pergi bertarung. Blazar bersedia dan Gento pun henshin. Blazar melesat ke gurun Mojave di Nevada, tempat kemunculan Taganular. Scarred pun tenang menghadapi Taganular di Jepang. Di Mopi, Emi menolak telepon dari Michi. Setelah coba dijawab, Michi memberitahukan sesuatu. Dia menemukan sebuah ledakan hebat. Ledakan itu berasal dari sinar yang menyerang Gebarga saat menuju ke bumi. Ternyata, serangan itu berasal dari pertempuran melawan Taganular sebelumnya. Kembali ke Blazar. Dengan Tilsonite Sword, Blazar memotong tangan Taganular. Tapi, tangan Taganular yang buntung mengeluarkan tentakel dan menyerang Blazar. Earthgaron juga masih sibuk melawan Taganular. Michi menambahkan kalau Taganular sepertinya memang menyerang Gebarga, begitu juga dengan sekarang yang menargetkan Michi 27. Di tengah situasi sulit, mengetahui Taganular mendekati Teaterium, Genkawa langsung memerintahkan untuk menembakkan misil termobarik. Mau tidak mau, Scarred harus mundur. Earthgaron menembak kaki Taganular, namun Taganular tidak berhenti. Earthgaron menyentuh Taganular, namun dia sudah mulai memanas. Emi menemukan distorsi itu sudah sampai di dekat bulan. Lantas, Emi memberitahu semua yang ditemukan oleh Michi pada Earthgaron. Teruaki pun menyadari kalau Taganular menggunakan energi fusi untuk melakukan serangan. Di Amerika, Taganular sudah menyerap energi Teaterium, sedangkan Blazar akhirnya menggunakan Valdoran Armor. Blazar bermaksud menyerang Taganular dengan Tales of Heart Lancer.
Namun melalui pengeras suara dekat sana, Emi memberitahu Blazar agar tidak menyerang Taganular. Lalu, Anri memberitahu kalau misil termobarik sudah ditembakkan, begitu juga di Amerika. Terwaki memerintahkan Ardgaron menembakkan semua senjata ke arah hulu ledak termobarik. Bersamaan dengan itu, Blazar mengalihkan serangannya ke arah hulu ledak yang akan datang. All personnel must evacuate immediately. 倒しちゃダメです。彼らはサードウェーブをわかるかな。接近中のサーモバリック弾 Akhirnya, Blazar dan Ardgaron berhasil menghentikan hulu ledak termobarik. Taganular akhirnya menembakkan serangan. Benar saja, serangan Taganular mengenai distorsi Michi 27. Hal itu diketahui oleh CCP. Terlihatlah kaiju di dalamnya. Kaiju itu membalikan serangannya ke Taganular. Namun kaiju itu akhirnya jatuh ke bulan. Batu yang dia bawa itu buat apaan ngomong-ngomong ya? Akibat serangannya yang dibalikan, Taganular pun meledak. Ardgaron berhasil kabur, namun Blazar menghilang menjadi cahaya. Di CCP, Genkawa menyebut kalau tindakan Skart menentang mereka. Untuk melindungi Skart, Retsu bersedia sepenuhnya bertanggung jawab. Sedangkan di bulan, rupanya kaiju itu masih aktif. Dan kaiju itulah yang akhirnya kita kenal sebagai Valaron. Episode ini pun selesai.